Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kembali lagi dalam mata kuliah psikologi komunitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Rahma, NIM 180701600. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemberdayaan komunitas. Apa sih pengertian pemberdayaan komunitas? Nah, di sini ada pengertian dari pemberdayaan komunitas menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Rafa Parot, pemberdayaan komunitas merupakan serangkaian praktisi dan kegiatan yang diimplementasikan dengan keberadaan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini yang dimana kemudian diharapkan dapat menyampaikan tujuan untuk perubahan yang diharapkan, baik dalam diri individu maupun dalam kelompok yang bersangkutan, yang dimana kemudian nantinya dampaknya akan dirasakan dengan kecenderungan perubahan maupun perkembangan kehidupan sebagai makna dari pemberdayaan. Nah, yang kedua, menurut Pina 1991, pemberdayaan komunitas merupakan upaya sekumpulan orang, perorangan, maupun kelompok yang bersangkutan dalam mencapai kehidupan yang adil dan beradab, serta kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Russell Ehrlich dan Rivera 1986, pemberdayaan komunitas merupakan serangkaian tanggapan untuk dapat mengikuti perubahan kehidupan khusus dalam bidang ekonomi serta politik yang bernilai penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, maka dapat disimpulkan dari pengertian beberapa ahli tersebut, pemberdayaan komunitas adalah program yang diupayakan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku individu dan masyarakat yang mandiri, yang dimana kemandirian ini dipandang dari berbagai sisi, meliputi kemandirian dalam berpikir, berperilaku, mengendalikan apa yang dilakukan, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang melekat pada diri. Selanjutnya, ada 3 bentuk pemberdayaan komunitas secara umum. Nah, yang pertama ini ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang dimana atau disingkat PNPM. Ini merupakan salah satu jenis pemberdayaan komunitas yang dimana bertujuan untuk percepatan penanggulangan masalah-masalah terkait kemiskinan serta perluasan lapangan pekerjaan. Yang kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Nah, jenis pemberdayaan komunitas yang berfokus pada kegiatan pelayanan publik atau masyarakat umum atas dasar asas sukarela serta tidak berorientasi mencari keuntungan. Yang ketiga, penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas atau PLPBK. Pada PLPBK secara khusus menekankan dalam aspek pembangunan lingkungan sosial yang kondusif dalam perspektif spiritual maupun material. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pemberdayaan komunitas. Nah, menurut Rubin dalam Sumaryadi tahun 2005 mengemukakan 5 ciri dasar yang melekat pada pemberdayaan komunitas, meliputi yang pertama, pemberdayaan komunitas memerlukan break even atau keseimbangan keuntungan dan kerugian dalam setiap kegiatan yang diupayakan. Nah, pada dasarnya pemberdayaan komunitas ini berbeda orientasinya dengan organisasi atau lembaga-lembaga bisnis lainnya, yang dimana dalam pemberdayaan komunitas keuntungan yang diperoleh akan
diindustrikan kembali dalam pengembangan baik bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya secara berkelanjutan. Nah, yang kedua, pemberdayaan komunitas melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, sudah jelas ya teman-teman, kalau dalam pemberdayaan komunitas itu harus ada partisipasi masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas melibatkan kegiatan pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan dalam sebuah program pemberdayaan komunitas merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan yang dikembangkan. Yang dimana kegiatan-kegiatan pelatihan ini yang nantinya dapat dinilai mampu mendukung pelaksanaan dari pemberdayaan. Yang keempat, pemberdayaan komunitas harus dapat memaksimalkan pembiayaan sumber daya. Pemberdayaan komunitas secara mendasar bertujuan untuk melakukan beragam perubahan, misalnya yang terus diupayakan dalam hal pembangunan. Nah, dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, tentunya harus memperhatikan pembiayaan sumber daya agar tidak berlebihan, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang kelima, pemberdayaan komunitas berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan mikro. Nah, selanjutnya, ini udah slide terakhir ya teman-teman. Nah, dapat diambil kesimpulan dari pemberdayaan komunitas. Nah, dengan keberadaan pemberdayaan komunitas ini diharapkan mampu untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan potensial dengan peningkatan di berbagai bidang kehidupan seperti kualitas pendidikan, tingkat kesehatan, perluasan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan juga meminimalkan kesenjangan sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan komunitas dapat dijumpai dalam berbagai bentuk seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas atau PLPBK. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai pemberdayaan komunitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.